Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya teman-teman semua? Baik. Baik. Baik ya, alhamdulillah ya. Iya, Oke. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Semoga kegiatan hari ini berjalan lancar dan juga tidak ada hambatan. Oke? Amin. Ya. Apa ada yang mau memimpin doa? Siapa yang berani? Hayo. Saya. Nah, Sultan ya? Iya. Oke, baik. Nah, Sultan. Ayo, pimpin doanya. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Makasih ya, Nah Sultan ya. Sudah mau memimpin doa. Ya. Oke, sebelum kita masuk kegiatan intinya, Ibu pengen dulu nih perkenalan ya, biar sama-sama saling kenal. Sebelumnya ada yang udah kenal Ibu belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum ya? Oke, nanti Ibu perkenalan ke teman-teman, dan teman-teman juga perkenalan ke Ibu ya, biar kita saling kenal. Terus kalau udah kenal kan nanti kita juga menjalani kegiatan ini nyaman ya, nggak ada ragu-ragu, nggak ada canggung. Oke? Iya, Bu. Oke, Ibu dulu ya, perkenalan ya. Perkenalkan, nama Ibu Amelia Rahmadanti. Panggil aja Ibu Amel. Ibu tinggal di Jakarta, lebih tepatnya di daerah Ciracas. Hobi Ibu berenang, traveling, jalan-jalan ke mana aja gitu ya. Terus juga suka nonton film. Pokoknya banyak deh apa yang Ibu suka, pokoknya Ibu jadiin hobi. Tuh, terus kesibukan Ibu sedang kuliah di Universitas Indraprasta. Sekarang sudah menjalani semester 5 di jurusan bimbingan dan konseling. Seperti itu. Apa ada yang masih mau bertanya tentang Ibu? Udah, Bu. Cukup, Bu. Ya, oke. Baik. Berarti teman-teman gantian ya. Coba ya, siapa yang mau mulai duluan? Ada gak yang mau mulai duluan? Ayo. Jadi Ibu sebut aja ya. Bentar, Ibu pakai kacamata dulu, nggak kelihatan. Ada ibunya. Mata Ibu damin. Ya, Bu, nggak apa-apa, Bu. Ya, maaf ya. Oke. Ibu sebut aja ya. Coba Ya. dari Isabella. Namanya siapa, alamatnya di mana, hobinya apa? Baik, Bu. Halo, teman-teman. Nama aku Isabella Putri Marcella. Aku dari Tangerang dan hobi aku menggambar. Menggambar, berarti pinter gambar dong ya? Iya, Bu. Alamatnya di mana? Di Tangerang. Oh, di Tangerang. Iya. Oke, makasih ya Mbak Isabella. Iya, Bu. Oke, coba Kak Dita nih, yang cantik. Perkenalan, siapa namanya? Halo Ibu Amel dan teman-teman. Halo. Radia Suari, tinggal di Jalan Tanah Merdeka. Hobinya mendengarkan musik. Berarti bisa nyanyi dong ya? Enggak, Bu. Di Tanah Merdeka berarti lumayan deket ya sama rumah Ibu ya? Ya, bisa jadi. Iya, seperti itu. Oke, coba Mbak Mega bisa perkenalan. Iya Bu, sebelumnya saya mau izin off cam karena terkendala sinyal. Oh oke, baik, nggak apa-apa. Yaudah, yuk perkenalan. Ya, nama saya Mega Cynthia dari Duren Sawit, Jakarta Timur. Terus hobi saya nonton film, baca buku, dan sebagainya lah, yang asik-asik aja. Oke, di Duren Sawit ya. Hobinya nonton film berarti sama kayak Ibu dong. Iya. Oke, coba kalau Mbak Alesa, perkenalan diri. Hai teman-teman, nama saya Alesa Zahra. Saya tinggal di Ciracas juga, Bu. Hobi saya nonton film. Oh, Ciracas deket sama Ibu ya berarti ya, lebih deket ya? Saya sering lihat Ibu. Oh, di mana? Kalau lagi di Bu. Oh, kalau
itu berarti panggil aja ya. Ibu sekarang kan suka ngeliat ya, apalagi mata ibu sudah min, jadi nggak tahu siapa orang yang ibu kenal gitu ya. Iya, Bu. Oke, coba Mbak Naura bisa perkenalkan. Halo teman-teman, nama aku Naura, tempat tinggal aku daerah Cibubur, dan hobi aku mendengarkan musik, Bu. Oke, Cibubur, berarti deket-deket nih ya sama ibu rumahnya nih. Iya, Bu. Ibu nggak tahu kalau rumahnya pada deket-deket. Oke, Mbak Vena udah perkenalan belum? Belum, Ibu. Oke, perkenalan ya. Baik, perkenalkan nama saya Subha Alvenia Baktir, biasa dipanggil Vena. Alamatnya di Bogor, hobinya fotografi dan traveling. Kayak Ibu. Oke, sama ya, traveling ya. Kalau fotografi berarti pintar. Ini dong foto. Foto apa biasanya, Ven? Foto produk, foto orang. Oh, foto produk Vena jualan. Iya, jualan juga. Jadi foto produk sendiri, Bu, mandiri. Oh, jualan apa? Kalau boleh ibu tahu, kalau ibu boleh tahu. Jualan cemilan, Bu. Oh, jualan cemilan. Oke, semoga sukses ya. Gratis, Bu. Gratis buat ibu. Makasih, aduh. Semoga sukses ya jualannya ya, Vena. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Oke, coba sekarang Mas Fajar nih bisa perkenalkan siapa namanya, tinggal di mana, hobinya apa. Mas Fajar. Halo. Iya, Bu. Iya, Bu. Kenalan ya, namanya siapa, alamatnya di mana, hobinya apa. Halo, perkenalkan. Nama saya Muhammad Fajar Yanto. Saya tinggal di Kalisari. Hobi saya berolahraga. Oh, berolahraga. Berarti Iya. biasa nih sehat ya kalau orang olahraga. Enggak. Namanya di Kalisari berarti deket juga sama ibu ya? Emang iya, Bu, ya? Iya, ibu kan di Ciracas tadi. Oh, saya nggak tahu. Saya anak baru soalnya, Bu, di Kalisari. Oh, baru pindahan. Iya, baru pindahan. Masih ya, anak Fajar ya. Iya. Oke, coba siapa sih yang belum ya? Nah, Sultan belum ya? Ya, Bu, ya. Oke, Nah Sultan bisa perkenalan. Ayo. Nama saya Sultan, Bu, Sultan Nafi, bisa dipanggil Sultan. Saya tinggal di Ciracas, Bu, di Sentek. Hobi saya main gitar, Bu. Gitar berarti jago main gitar ya, Nah Sultan ya? Alhamdulillah, biasa aja. Berarti kembangin lagi kalau bisa ya. Iya, Bu. Di Ciracas, di Sentek, deket banget tuh sama ibu ya, tetanggaan. Iya, Ibu. Oke, jadi pada deket-deket ya. Oke, ini udah semua yang perkenalan? Udah, Ibu, udah. Udah, Bu. Udah ya? Oke, udah perkenalan semua. Selanjutnya kita masuk kegiatan inti ya, teman-teman. Oke. Kegiatan inti ini kita akan melakukan bimbingan kelompok. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak sih teman-teman bimbingan kelompok itu apa? Pada yang tahu di sini siapa? Ayo, siapa yang tahu bimbingan kelompok? Bu. Siapa? Naura. Namanya? Oh, Naura. Siapa? Siapa lagi kan? Ayo, bimbingan kelompok itu apa? Bimbingan yang dilakukan secara berkelompok, Bu. Oke, benar. Terus ada yang mau nambahin lagi? Ayo. Ada yang mau nambahin lagi bimbingan kelompok itu apa? Nggak ada ya? Oke. Bimbingan kelompok itu bimbingan yang dilaksanakan dari suatu kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, jadi sehingga anggota kelompok dapat mengembangkan potensi diri sekaligus memperoleh manfaat dari permasalahan topik masalah. Nah, masalahnya apa aja sih? Masalahnya bisa apa saja? Bisa dari lingkungan kita, bisa dari yang berita-berita masalah yang sedang marak-maraknya, yang sedang terjadi, yang sedang populer gitu ya. Nah, dalam bimbingan kelompok ini, Ibu mau menggunakan teknik sosiodrama. Nah, sosiodrama itu apa sih? Ada yang tahu nggak sosiodrama itu apa? Ayo, siapa yang mau jawab sosiodrama itu apa? Ada yang tahu nggak? Belum tahu, Bu. Peran, Bu. Belum tahu? Belum. Oke, Ibu jelaskan ya. Teknik sosiodrama itu metode pembelajaran yang bermain peran.
Nah, untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan fenomena sosial. Nah, permasalahan yang menyangkut hubungan itu antara manusia, seperti masalahnya tuh kayak kenakalan remaja, seperti narkoba, terus gambaran tentang keluarga yang otoriter. Nah, seperti itu ya. Masih banyak lagi gitu masalahnya. Oke? Ngerti jadinya ya? Apa itu sosiodrama? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, karena udah ngerti, jadi kan karena udah paham, jadi enak ya kalau misalkan kita melakukan kegiatan, kita paham nih apa yang kita lakuin, nah itu kan akan lebih mudah juga dan akan lebih paham apa yang kita lakukan, seperti itu. Oke, karena kita menggunakan teknik sosiodrama, Ibu akan membagikan naskah. Ini naskah yang Ibu buat, jadi nanti teman-teman semua bisa membaca ya, membaca peran yang ada di naskah yang Ibu buat. Oke, gimana? Ada mau nggak membaca naskah? Iya, Bu. Boleh, Bu, boleh. Ya. Nah, ini kelihatan nggak? Kelihatan kok, Bu. Kelihatan ya? Nah, ini naskah yang Ibu buat. Nah, nanti teman-teman semua bisa membaca ya naskahnya. Jadi kayak masuk ke dalam peran. Misalkan kayak perannya Nesa nih. Nah, misalkan Nesa diperanin sama Dita, misalkan. Nah, Dita masuk ke perannya Nesa nih. Menjiwai perannya Nesa seperti apa gitu ya. Jadi mengerti gitu. Nesa kan murid yang baik hati, pandai, dan suka dibully. Nah, jadi Dita mengerti nih bagaimana sih kalau orang dibully begitu ya. Mengerti kan? Ngerti ya. Oke, nah sekarang kan teknik sosiodrama. Judulnya itu Ibu memberikan pengaruh bullying menyebabkan rasa tidak percaya diri. Oke, bullying menyebabkan rasa tidak percaya diri. Nah, di sini ada narator, satu orang yang meranin, pengamat, satu orang. Pengamat itu nanti dia yang mengamati dari naskah ini. Seperti itu ya. Terus pemerannya ada 6 orang, yaitu Nesa, murid yang baik hati, pandai, suka dibully. Tiara, murid yang baik hati, setia kawan, suka membela Nesa. Berarti temannya Nesa. Mita, nah kalau Mita ini bendahara, muridnya itu suka membuli. Kalau Alia ini dia murid yang suka membuli Nesa dan juga ketus. Seperti itu. Dan ada wali kelas namanya Bulia. Wali kelas ini baik hati dan suka membantu. Kemudian ada Ibu Nesa, namanya itu Busri. Nah, Ibu Nesa ini dia baik hati dan juga ramah. Oke? Nah, Ibu mau membagi-bagikan satu orang satu. Coba siapa yang mau jadi narator? Ayo. Saya, Bu. Nah, Fajar ya? Iya, Bu. Oke, berarti narator Fajar. Kalau pengamat? Saya, Bu. Pengamat siapa? Saya, Bu. Isabella apa? Nak Sultan? Beda dah. Isabella aja. Isabella ya, jangan rebutan, masih banyak nih. Oke, kemudian Nesa. Siapa yang mau jadi Nesa? Saya, Bu. Mbak Mega ya? Oke, Mbak Mega Ya. jadi Nesa ya. Berarti Mbak Mega harus berani nih kalau orang dibully seperti apa. Kemudian Tiara, yang baik hati, temannya Nesa siapa? Saya, Bu. Mbak Dita. Oke, Mbak Dita. Jadi Tiara. Kemudian Mita. Siapa Saya, Bu. nih? Siapa namanya? Naura. Naura. Oke, Naura ya jadi Mita. Kemudian Alia. Siapa nih yang mau jadi Alia? Saya boleh, Bu. Siapa namanya? Alesa, Bu. Alesa. Oke, jadi Alia jadi Alesa ya. Kemudian wali kelas Bulia yang baik hati. Suka membantu siapa? Saya, Bu. Oke, Mbak Vena ya jadi wali kelas. Bu. Kemudian Ibu Nesa, siapa nih yang belum kedapetan? Iya, Bu. Saya, Bu. Nah, Sultan ya, jadi Ibu Nesa. Berarti harus Iya. bisa nih berani nih jadi ibu-ibu, walaupun laki-laki ya. Iya, Bu. Oke. Bisa, Ibu percaya kok sama teman-teman semua bisa ngelakuin. Orang cuma baca doang kok ya, pasti bisa. Iya, Ibu. Oke, mulai ya. Ini dari narator, oke. Ayo, bisa dimulai. Baca. Bentar, Bu. Bentar.
Pada pagi hari, di salah satu SMA swasta ternama yang berada di Jakarta, para siswa dan siswi memasuki kelas untuk memasuki jam mata pelajaran. Tiara, Mita, dan Alia sudah berada di bangku masing-masing. Namun, Nesa belum datang dan mereka pun berbicarakan Nesa. Ayo langsung Mita, bisa baca? Alia, kok si Nesa belum datang ya? Padahal bentar lagi masuk nih. Ih, nggak tahu gue, Mit. Mungkin telat kali. Dia kan ibunya tukang sayur. Ke pasar dulu kali baru berangkat sekolah. Aduh, gimana sih si Nesa? Masa udah 3 bulan belum bayar uang kas? Harus gue tagih sih ini. Tapi gue bingung, kenapa dia tiap ditagih alasan terus ya? Capek gue sama Nesa. Iya, Mit. Makanya nanti anak tuh kita omelin aja. Gregetan gue juga liatnya. Ih, Ayo narator. Kemudian wali kelas mereka yaitu Bu Lia memasuki ruang kelas dengan senyum yang ramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. waalaikumsalam. Pagi juga, Selamat Bu. pagi juga, Bu. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah, Ibu juga baik. Oh iya, Nesa belum hadir ya? Belum, Bu. Mungkin masih membantu ibunya di pasar. Alasan aja paling, Bu. Iya, Bu. Paling juga ketiduran. Oh, sudah. Kita tunggu saja ya. Nanti Ibu tanyakan mengapa dia terlambat. Setelah itu, pada saat Ibu Lia menjelaskan materi, tiba-tiba Nesa datang dan mengetuk pintu. Assalamualaikum. Ibu, mohon maaf, saya terlambat. Waalaikumsalam. Oh iya, Nesa. Memangnya apa yang menyebabkan kamu terlambat? Ibu saya sedang sakit, Bu. Jadi harus membantunya suapin makan dan memandikan. Karena kemarin ibu saya terjatuh dari sepedanya. Oh, seperti itu ya, Nesa. Ya udah, nggak apa-apa. Hari ini Ibu bisa maklumi. Tapi besok-besok usahakan ya, jangan datang terlambat lagi. Semoga ibu kamu lekas pulih kembali. Oke, kamu boleh duduk ke bangkumu sekarang. Baik, Ibu. Terima kasih. Lalu bel istirahat pun berbunyi. Siswa-siswa berhamburan keluar kelas untuk makan di jam istirahat. Tetapi Nesa dan Tiara memilih untuk istirahat di dalam kelas dan makan bekal yang dibawanya. Mita dan Alia pun menghampirinya. Maaf kelebihannya Ibu ya. Nih dah. Hei Nesa, lihat nih uang kas lo belum bayar, udah 3 bulan, mau bayar kapan? Kalau nunggak terus gimana gue buat laporannya? Iya, Nesa. Lo itu harusnya sadar diri. Kalau emang nggak ada uang, ngapain sekolah di sini? Ibu lo kan cuma pedagang sayur. Kalau nggak bisa bayar uang kas gini, malah jadi beban. Tahu nggak sih lo? Ya ampun, Mita, Alia, udah cukup ya. Kalian gak sebaiknya berkata seperti itu kepada Nesa. Ibunya sedang sakit, apa kalian gak punya hati ya? Alah, Tiara, udah deh lo nggak usah so pahlawan. Gue kan cuma bilang Nesa, kok jadi lo yang so bijak sih? Maaf sebelumnya, Kak, Tiara, aku emang belum ada uang untuk bayar uang kas. Karena ibu aku kan baru aja jatuh dari sepeda dan berobat. Nanti kalau sudah ada uang, aku pasti bayar kok. Alasan aja lo, Nesa. Mau sampai kapan begitu? Udah deh, lo emang gak pantas kelas bareng kita yang high ini. Karena beasiswa aja lo kebantu. Lo itu pantasnya jualan sayuran aja di pasar. Iya nggak, Mita? Hahaha, ya bener tuh Al. Mending sana lo dagang sayur deh di pasar daripada sekolah bayar uang kas aja nggak mampu. Udahlah, ayo Al cabut ke kantin. Laper nih. Ayo Lamit, males gue di sini. Astagfirullah, jahat banget kalian. Tega banget berbicara seperti itu. Nesa, kamu yang sabar ya. Aku doain biar mereka sadar, nggak menghina dan membuli kamu lagi. Nggak apa-apa Tiara, tapi benar apa yang dikatakan mereka. Aku jadi nggak percaya diri deh untuk sekolah di sini lagi.
Aku kan cuma dapat beasiswa. Seharusnya aku bantu ibu aja jualan sayur di pasar. Ya Allah, Nesa, kamu jangan berbicara seperti itu. Kamu anak yang baik, pandai, dan tidak sombong. Kamu pantas berada di sini. Udah ya, Nesa, jangan sedih lagi. Aku janji bakal selalu nemenin kamu, oke? Hehe. Iya, makasih Tiara. Udah yuk lanjut makan lagi. Hari berganti hari, Ya. Ke atas, ke bawah, Mel. hari berganti hari, waktu telah berjalan sampai seminggu kemudian. Namun ketika kejadian Nesa dibully oleh Mita dan Tiara, Nesa tampak tidak hadir lagi di kelas tanpa keterangan. Bulia sudah berusaha menghubungi pihak keluarga Nesa, namun tidak ada jawaban. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Baik, hari ini Nesa sudah seminggu ya tidak hadir. Apakah kalian ada yang tahu kabar Nesa bagaimana? Tiara? Ibu, maaf izin menjawab. Terakhir Nesa di kelas ini, itu ketika Mita dan Alia meminta uang kas dengan kata-kata yang kurang berkenan. Nesa jadi tidak percaya diri lagi untuk sekolah di sini, karena itu dia malu. Mita, Alia, apa benar yang dikatakan Tiara bahwa kalian berbicara seperti itu? Iya, Bu, benar. Maafkan saya karena saya kesal. Nesa sudah 3 bulan tidak membayar uang kas. Iya, Bu. Saya juga terbawa suasana dengan Mita sehingga berkata kasar kepada Nesa. Kalian itu bagaimana sih? Kenapa kalian tidak membicarakan hal ini kepada ibu? Ingat ya, membuli dan menghina orang lain itu bukan perbuatan yang terpuji. Seharusnya kalian dapat berbicara baik-baik kepada Nesa. Dia adalah murid yang pandai di sekolah ini. Kita harus memakluminya perkara uang kas nanti kan bisa dibayarkan secara lunas di pertengahan semester. Ya. Kemudian tiba-tiba HP Bulia berdering, ternyata itu adalah Ibu Nesa yang menelpon. Dan Ibu Lia pun segera mengangkatnya. Ayo yang jadi Bu Sri. Halo, Assalamualaikum Bulia. Selamat pagi. Oh iya, waalaikumsalam. Bu, maaf, ini dengan siapa? Ini saya Sri, ibunya Nesa. Mohon maaf, Ibu, saya baru bisa menghubungi Ibu. Oh iya, Ibu tidak apa-apa. Oh iya, bagaimana kabar Ibu dan Nesa? Kenapa sudah seminggu Nesa tidak masuk dan tidak ada keterangan ya, Bu? Saya sudah mencoba menghubungi Ibu, tapi nomor Ibunya tidak aktif. Mohon maaf Ibu Lia, ketika kejadian jatuh dari sepeda itu HP saya rusak dan ini baru saya kebetulkan. Saya ingin beritahu bahwa Nesa selama seminggu ini tidak bersekolah. Ia berdagang di pasar, padahal saya sudah melarangnya. Namun Nesa tetap memaksa, Ibu. Maklum, ayah Nesa sudah tiada, jadi Nesa sudah sepertinya tidak tega dengan saya jika harus bekerja sendirian. Kondisi saya yang sedang sakit ini. Ya Allah, Ibu, saya ikut prihatin mendengarnya. Memang Nesa terakhir kali sekolah itu dia ada sedikit problem dengan anak kelasnya. Tapi saya sudah menasihati mereka agar mereka dapat menjaga sikap dan perilakunya dengan baik kepada Nesa. Mohon maaf Bu Sri sekali lagi. Iya, nggak apa-apa Bu Lia. Memang Nesa cerita kepada saya bahwa dia tidak percaya diri untuk sekolah lagi. Kelihatannya sedih sekali wajah anak itu. Saya sudah coba berusaha untuk menenangkannya, namun dia masih takut jika tidak ada pembelaan dari pihak sekolah. Baik Bu, karena masalah ini perlu diselesaikan, saya harap Nesa mau bersekolah lagi. Karena Nesa ini anak yang baik serta berprestasi. Sayang sekali jika harus putus di tengah jalan. Saya akan membantu Nesa semaksimal mungkin, Bu. Terima kasih banyak Ibu Lia atas bantuannya. Saya akan bicara lagi ke Nesa supaya dia besok masuk ke sekolah lagi. Terima kasih juga Bu Sri atas informasinya. Sehat selalu ya Bu. Wassalamualaikum. Iya Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keesokan harinya, Nesa pun datang ke sekolah dengan tepat waktu. Lalu Mita dan Alia meminta maaf dan mengakui kesalahan yang diperbuatnya selama ini kepada Nesa. Mereka menyadari apa yang diperbuatnya itu bukanlah suatu tindakan yang benar.
Nesa, maafin aku ya karena sikap dan perkataan aku yang membuat kamu sakit hati dan jadi nggak percaya diri. Aku nyesel banget udah jahat sama kamu. Iya, Nesa, maafin aku juga ya. Aku udah jahat banget ke kamu. Aku juga menyesal dengan apa yang udah aku perbuat karena sudah membuli kamu. Iya, aku maafin kalian kok. Nggak apa-apa, kita sama-sama belajar dari kesalahan ya. Maafin aku juga. Belum bisa bayar uang kas. Nanti insya Allah aku lunasi kalau sudah ada uangnya. Akhirnya kalian sadar juga, lain kali jangan diulangi lagi ya. Jadikan semua ini sebagai pembelajaran agar kita hati-hati dalam berbicara kepada orang lain dan ingat bahwa membuli itu adalah suatu tindakan yang dapat menyakiti perasaan orang lain. Oke, baik. Terima kasih ya Nesa dan Tiara sudah mau mengingatkan kami. Iya, Nesa, Tiara, kami berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan seperti itu lagi. Iya, kalian aku maafin kok. Akhirnya Mita dan Alia mengakui kesalahannya dan dia tidak akan mengulangi kesalahannya kepada Nesa lagi. Mereka pun berteman baik setelah kejadian ini dan cerita pun selesai. Oke. Tepuk tangan dulu dong. Yeay, jatuh Ibu deh. Makasih ya teman-teman. Bagus banget tuh tadi. Iya. Sama-sama, Bu. Sama Ibu. Sama, Bu. Nah, sekarang tugasnya tim pengamat nih. Ayo, tadi bagaimana nih apa yang diamatin dari naskah sosiodramanya? Iya Bu, saya pengamat. Apa tadi Menurut yang saya tadi yang udah diperanin sama teman-teman itu bagus banget ya Bu. Kayak memperdalami peran, maksudnya yang antagonis juga memperaninya dalam banget gitu loh, cocok gitu. Sama yang jadi korban juga. Kayak gitu sih Bu. Dan emang harusnya tuh nggak kayak gitu ya. Jadi harusnya tuh kalau ada teman yang maksudnya kurang mampu, jangan sampai dibully ya Bu. Seperti itu aja sih Bu. benar ya? Pagi kan kalau orang yang kurang mampu masuk sekolah yang favorit itu kan karena beasiswa ya pastinya. Nah, harusnya bisa dideketin tuh ya. Karena kan kalau orang dapat beasiswa kan pinter ya, berprestasi gitu. Jadi kan kalau kita deket sama orang berprestasi, pasti kita juga akan ikut pinter juga gitu. Jadi jangan dibully gitu ya. Nah, ada yang tahu nggak sih dampak dari bully itu apa? Ayo, siapa yang tahu? Trauma ya, Bu? Iya, benar. Apalagi, ayo, siapa yang mau nambahin? Jadi nggak percaya diri Bu. Jadi nggak percaya diri, Bu. Walaupun dia kenal orang baru, walaupun orang itu yang bukan bully dia, tapi dia tuh punya rasa trauma gitu, Bu. Nggak sama orang yang ngebully dia, tapi semua orang jadi dia trauma sama semua orang, Bu. Benar. Ada lagi yang mau nambahin? Udah ya. Benar tadi ya yang dibilang teman-teman semua ya. Trauma, terus jadi nggak percaya diri. Nah, itu salah satu dampak dari korban bully. Nah, korban bully itu nggak dampak bully itu nggak cuma dari korban aja, tapi dari korban, dari pelaku, nah dari yang menyaksikan bullying juga bisa jadi dampaknya loh. Nah, makanya nanti Ibu jelasin nih ya. Kalau dari korban itu kan biasanya anak yang menjadi korban itu biasanya akan mengalami berbagai masalah yang serius. Nah, permasalahannya itu bisa meliputi kesehatan fisik, sosial, emosional, akademik juga, dan mental yang buruk. Nah, dari perlakuan yang diterima dirinya itu akan membuat dirinya mengalami berbagai hal. Nah, contohnya itu seperti depresi dan kecemasan. Nah, korban bullying ini dia biasanya akan memiliki gangguan depresi dan kecemasan. Kenapa? Karena meningkatkan perasaan sedih dan juga kesepian karena dirinya. Nah, selain itu perlakuan bullying yang diterimanya juga akan mengubah pola tidur gitu ya, pola makan. Jadi hilangnya minat pada aktivitas yang biasanya mereka nikmatin, jadinya tidak dinikmatin. Nah, bahayanya permasalahan ini akan dialaminya jangka panjang hingga dewasa seperti itu ya. Jadi kalau udah menyangkut kesehatan mental itu nggak bisa cuma sehari, 2 hari, 1 bulan untuk disembuhkan, tapi bisa sampai bahkan ada banyak yang bertahun-tahun disembuhkan. Seperti itu. Karena kan kalau udah mental itu susah ya. Apalagi kalau misalkan dirinya individunya itu nggak tahu kalau misalkan dia itu punya penyakit mental gitu ya, yang harus disembuhin seperti itu. Itu akan lebih susah biasanya. Terus
Keluhan kesehatan. Nah, biasanya ini ada perlakuan kasar atau ucapan yang membuatnya depresi. Nah, itu akan membuat dirinya tidak berminat untuk melakukan berbagai hal, seperti makan, ya, pola tidurnya. Nah, kalau pola makan sama pola tidur yang nggak teratur karena depresi, karena dibully, nah, itu akan mengganggu kesehatannya seperti sakit, ya, kesehatan fisiknya, jadi terkena dampaknya juga seperti itu. Terus kemudian prestasi akademiknya menurun. Nah, biasanya kalau korban bullying ini akademiknya akan menurun. Kenapa? Karena perlakuan bullying yang diterimanya itu membuat dirinya tidak fokus belajar. Nah, jadi jika pelakunya berada di instansi pendidikan yang sama, seperti di sekolah yang sama, di tempat kuliah yang sama, nah, itu akan membuat dia sering bolos-bolos karena takut untuk bertemu pembulinya, seperti itu ya. Jadi yang niatnya kita pengen belajar, tapi karena dibully, kita jadi nggak berani buat masuk lagi, dan itu sangat mengganggu ya, sangat berpengaruh ke pendidikan. Nah, kemudian dampak dari pelaku bullyingnya. Nah, biasanya seorang yang terbiasa melakukan tindakan bullying ini, orang-orang ini bakalan cenderung melakukan hal yang sama sampai dewasa, gitu, berkepanjangan gitu. Jadi apa yang dia lakukan dari kecil, dari remaja akan dilakukan lagi sampai dewasa, seperti itu. Bahkan kalau lebih parahnya lagi, pelaku bullying ini dapat melakukan hal kekerasan yang bisa menjadikannya seorang kriminal. Nah, dampak yang dialami itu kalau terus-menerus dilakukan, yaitu pertama ada menyalahgunakan alkohol dan juga narkotika. Nah, biasanya kalau anak yang melakukan bullying ini, dia tidak peduli ya dengan hal yang baik atau hal yang buruk. Nah, maka dari itu pelaku bullying sangat berpotensi terjun ke dalam hal buruk, seperti menyalahgunakan dan narkotika gitu, menyalahgunakan alkohol, seperti itu. Kemudian dampak pelaku bullying kedua ini ada sering berkelahi. Sudah pasti ya kalau pelaku bullying ini sering berkelahi. Nah, seseorang yang melakukan bullying ini, dia biasanya sering berkelahi walaupun tidak dengan korban bullyingnya. Jadi dengan siapa aja mereka akan berkelahi, atau yang mengganggu mereka sendiri pasti mereka akan berkelahi, seperti itu. Dan mereka juga akan merusak properti yang ada di sekelilingnya, di sekitarnya gitu. Misalkan dia ada di dalam kelas nih, kalau misalkan dia lagi berantem, pasti dia akan membawa barang-barang yang di sekitarnya gitu, seperti kayak bangku, seperti itu ya. Nah, selain itu dia juga beresiko putus sekolah, karena kan banyak aturan ya setelah yang dilanggar. Karena kan kalau orang yang suka membuli itu, dia biasanya orang yang nggak suka diatur. Jadi kalau misalkan di sekolah, bahkan nggak cuma di sekolah, nggak cuma di pendidikan, di rumah, di dunia kerja pun juga ada aturan gitu ya. Bahkan untuk diri kita sendiri, kita juga harus punya aturan gitu. Kalau kita nggak punya aturan, kita akan melakukannya hal-hal yang di luar ini ya, di luar kendali kita, seperti itu. Kemudian melakukan seks di usia dini. Ya biasanya kalau yang pelaku bullying ini dia kan belum tahu ya mana buruk dan mana yang baik. Nah, jadi mereka ini melakukan seks karena kan mereka belum tahu nih seks di usia dini itu baik atau enggak. Apalagi kalau tidak ada ini bimbingannya ya. Jadi seorang pelaku bullying ini dia tidak mengerti seks yang benar itu seperti apa dan kapan dilakukan, seperti itu ya. Nah, karena pelaku juga sangat berpotensi melakukan hubungan seks sebelum waktunya, seperti itu. Kemudian berpotensi menjadi kriminal. Yang tadi sudah Ibu bilang ya, pelaku bullying itu dia tidak tahu mana hal yang buruk dan mana hal yang baik. Nah, jadi kebiasaan yang dilakukannya sejak usia muda menjadikan dirinya melakukan hal yang sama saat dewasa. Nah, selain itu dia juga berpotensi melakukan hal yang lebih buruk sehingga menjadi kriminal, seperti itu. Itu dampak dari pelaku bullying. Jadi secara keseluruhannya itu dampak dari pelaku bullying itu dia tidak tahu mana yang baik dan tidak tahu mana yang buruk, seperti itu. Kemudian dampak bullying dari orang yang menyaksikan, dari saksi mata. Nah, biasanya seseorang yang menyaksikan tindakan bullying ini dapat berpotensi mengalami dua hal. Yang pertama itu dia bakal meniru pelaku bullyingnya nih. Apalagi kalau misalkan orang yang menyaksikan itu tidak tahu juga mana yang baik, mana yang enggak. Apalagi kalau pas zaman-zaman remaja ya, zaman-zaman SMP gitu, sampai ke bawah ke SMA gitu, ke dunia kerja, bahkan sampai kalau mereka udah menikah gitu. Terus dia juga bakal merasakan depresi atau rasa sedih yang dialami korban. Jadi dua hal itu ya kalau dampak dari
yang menyaksikan tindakan bullying mengikuti pelaku bullying atau merasakan depresi atau sedih yang dirasakan korban gitu. Jadi biasanya mereka bisa menjadi seseorang yang buruk atau jadi seseorang yang merasa depresi juga. Nah, dirinya itu juga pasti menjadi tertekan juga dan depresi karena rasa takutnya itu. Biasanya kan kalau orang yang menyaksikan bullying kayak anak-anak SMA, SMP gitu kan banyak ya, masih banyak itu bully-bully gitu. Karena kan mereka juga takut ya, atau apalagi kalau misalkan pelakunya itu tahu gitu, ada orang yang melihat, pasti kan pelakunya itu mengancam saksi matanya gitu, kayak mengancam, awas ya kalau kamu bilang-bilang aku bakal gituin kamu juga. Nah, jadi kan saksi matanya juga jadi takut ya, merasa tertindas juga gitu. Jadi bingung apa yang mereka lakuin gitu. Jadi udahlah, lebih baik dia diem daripada dia juga ikut kena bullying gitu. Biasanya kalau orang yang terkena bullying itu mereka juga tidak tahu apa yang harus dilakuin gitu kan. Makanya kadang bisa dipendam sendiri gitu ya. Nah, itu yang bahaya itu, yang tidak berani untuk speak up. Nah, terus apa sih Bu yang dilakukan gitu, yang harus dilakuin kalau misalkan kita dibully? Kan tadi kata Ibu, biasanya kalau orang dibully itu nggak tahu ya harus mau ngapain gitu kan, bingung. Karena kalau mau lapor juga takut diancam gitu kan. Nah, Ibu akan kasih tahu apa aja yang harus kita lakukan kalau misalkan kita dibully. Yang pertama itu kita harus lapor sama orang dewasa yang bisa kita percaya. Misalkan kita kalau dibully di sekolah, kita bisa lapor ke guru, gitu ya, ke petugas sekolah, ke wali kelas kalau perlu, gitu ya. Kalau mau lebih cepat seperti itu. Terus ke orang tua, ya, lebih tepatnya kita harus berbicara kepada orang tua, karena kalau kita berbicara kepada orang tua pun masalah kita juga akan ditanggung sama orang tua. Bahkan kalau kita benar atau salah pun kita pasti bakal tetap dibela sama orang tua gitu. Walaupun kita salah, kadang kan orang tua merasa kasihan ya sama anaknya seperti itu. Terus kemudian mengabaikan upaya bullying. Mengabaikannya seperti apa? Jadi kalau misalkan ada bullying, kita abaikan saja. Misalkan ada orang yang mengancam, udah deh kamu nggak usah sekolah gitu kan. Udah tahu orang tua kamu cuma tukang sayur seperti itu. Nah, kita jangan dengerin apa kata mereka gitu ya. Kamu berpikir positif aja, misalkan ya saya sekolah juga karena saya dapat prestasi, dapat beasiswa seperti itu. Jadi saya berhak sekolah seperti itu. Terus yang ketiga berjalan tegak. Nah, biasanya ngaruh banget nih postur tubuh kita. Biasanya kalau misalkan kita ketemu orang yang suka bully, kita kan nunduk gitu ya, merasa takut, kayak misalnya aduh takut nih dipanggil gitu, takut diapa-apain. Nah, kita tegak aja, jangan merasa takut. Karena kan kita nggak salah apa-apa, kan? Jadi ya nggak usah merasa takut gitu. Terus kemudian hindari konfrontasi fisik. Misalkan kayak kita jangan terlalu deket-deket sama orang yang suka membuli. Karena kalau kita berteman sama orang membuli, kita akan ke bawah membuli seseorang secara tidak sadar. Contohnya seperti kalau kayak kita berteman sama orang yang berjualan parfum. Kita sering main sama orang yang berjualan parfum. Pasti kita akan ke bawah wangi juga, seperti itu. Kemudian bersikap percaya diri. Nah, biasanya kalau orang yang dibully ini dia tidak pernah percaya diri, gitu. Percaya dirinya kurang. Jadi sehingga pembulinya pun merasa senang. Dia tidak terlalu percaya diri, mending kita bully aja, seperti itu. Kalau kita percaya diri, pasti pembulinya juga kesel. Dan kalau kita bilang ke orang dewasa, orang yang lebih dewasa, dan pembulinya juga tidak akan membuli kita, seperti itu. Terus ceritakan pengalaman bullying. Nah, misalkan kalau kita pernah dibully nih, nah kita cerita kepada orang yang sedang dibully. Kalau misalkan kamu harus berani ngomong gini, aku juga pernah dibully kok, aku bisa, kenapa kamu nggak bisa? Nah, seperti itu ya. Jadi lebih ke semangatin orang yang sedang dibully, seperti itu. Terus juga kan jadi pengetahuan juga ya, kalau misalkan kita menceritakan, jadi jangan malu-malu kalau kita pernah dibully gitu ya, itu bukan aib kita, bukan suatu kesalahan kita, seperti itu. Kemudian cari teman yang bisa dipercaya. Cari teman yang bisa dipercaya. Yang bisa dipercaya tuh yang bawa pengaruh positif ya. Jadi kalau misalkan kita lagi ada masalah gitu, biasanya kan ada ya teman yang bawa pengaruh buruk, kayak yaudahlah, mending kita ini aja yuk buat ngelampiasin kemarahan kita bully orang aja yuk, biar kamu bisa ngelampiasin amarah kamu, emosi kamu ke orang lain. Nah, itu baru nggak bagus banget, seperti itu ya. Teman-teman, gimana nih? Apa tidur apa? Ibu menjelaskannya terlalu lama ya? Enggak, Ibu, kita paham kok. Paham. Oke.
Nah, Sultan paham tadi apa aja yang Ibu jelasin? Coba yuk. Tentang bullying, Ibu. Jadi kita nggak boleh bullying sama orang-orang, Ibu. Terus? Kita harus bersikap rendah hati, Bu. Rendah hati supaya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah juga, Ibu. Benar. Terus yang dilakukan kalau kita dibully nih, apa yang harus kita lakukan? Kita cukup berbuat baik kepada dia, Ibu. Supaya dianya juga merasa ya begitulah. Begitu apa nih? Ya begitulah, Ibu. Percaya Pokoknya, diri ya? ya bukan percaya diri, Bu. Kayak merasa Jangan, tidak enakan, Ibu, kepada kita. ya. Dan dia pun jadi respect kepada kita, Ibu. Soalnya Oke. kita baik juga kan. Dan jangan apa? Jangan lupa bilang ke orang yang lebih dewasa ya. Iya, Ibu, benar. Oke. Coba Mbak Dita. Mbak Dita, halo. Mbak Dita. Halo, Tadi Bu. apa ya coba dampak dari bullying itu apa salah satunya? Mbak Dita. Sepertinya Nadita gangguan sinyal ya. Oke, yaudah. Ganti aja deh. Mbak Vena, Iya, Ibu. salah satu dampak dari bullying itu apa? Trauma, Bu. Dia jadi nggak percaya diri. Terus traumanya itu berkepanjangan, bisa bertahun-tahun. Walaupun dia kenal orang baru, tetap aja nggak percaya dan takut. Oke, benar. Makasih ya Mbak Vena. Benar, jawabannya bagus tuh. Sama-sama, Ibu. Itu ya. Oke, sekarang karena sudah mengingat jam yang waktunya sudah mau habis, Ibu mau tanya dulu nih kesan-kesan teman-teman dalam mengikuti kegiatan ini apa aja? Kesannya bagaimana? Pesan yang harus disampaikan kepada teman-teman apa? Oke, coba dari Mas Fajar. Iya, Bu. Kesan-kesan dalam mengikuti kegiatan ini apa aja yang mau Fajar sampaikan? Misalkan kesannya kayak senang bisa ngikutin kegiatan ini karena dapat ilmu seperti itu. Kalau saya pribadi lebih mendapatkan ilmu aja sih, Bu. Yang saya tidak tahu jadi tahu gitu. Oke, terus pesan dari Mas Fajar buat teman-teman apa nih dari tentang tema kita tentang bullying? Pesannya apa? Lebih saling menghargai aja satu sama lain. Jangan suka membuli dengan covernya aja, melihat dari covernya aja gitu. Terus oke, benar. Kalau misalkan Mbak Isabella. Iya, Bu. Kesan-kesannya apa saja nih? Kalau kesan yang saya dapat sih, saya senang banget bisa melakukan bimbingan konseling kayak gini, soalnya kan ini pertama kali buat saya. Terus dapat pengalaman baru, teman baru, ilmu baru juga kan dari Ibu tadi mengenai bullying. Dan kalau pesannya itu, kalau buat teman-teman yang misalnya ada ngelihat misalnya korban pembulian, seharusnya kita bertindak ya, jangan cuma nonton aja. Mungkin kita bingung, maksudnya bingung kan bertindaknya kayak gimana. Cuma kita kayak bisa, kalau misalnya takut sama pembulinya, nanti misalnya korbannya udah nggak dibully, kita bisa tenangin korbannya gitu loh. Kayak misalnya, ya udah sabar gitu misalnya loh. Nah, terus kita juga nggak boleh sebagai orang yang manusia gitu ya, nggak boleh merasa kita paling baik, jadi bisa ngebully orang lain. Karena kan kalau orang ngebully tuh kayak kita udah sempurna banget terus bisa ngebully orang lain. Harusnya jangan punya perasaan seperti itu sih, Bu. Oke, bagus. Itu aja. Bagus, Kak Isabella. Makasih ya. Bagus banget kesan-kesannya. Iya, Bu. Oke, coba Mbak Alessa. Kesan-kesannya apa nih dalam mengikuti kegiatan ini? Ibu pengen tahu dari teman-teman deh kesan-kesannya apa. Iya, Bu.
kesan saya mengikuti kegiatan ini, saya senang Bu, karena bisa tahu jadi cara menghadapi kalau kita lagi dibully gimana, terus kita juga bisa jadi nggak boleh milih-milih teman, bisa jadi tahu apa akibat dari bullying gitu loh Bu. Kalau pesan saya kepada teman-teman, semoga teman-teman jangan milih-milih teman ya, mau itu dari kalangan bawah atau dari kalangan atas. Terus juga kayak yang tadi teman-teman bilang juga sebelumnya, Bu. Apa saya lupa, Bu. Apa ayo? Pokoknya intinya kita nggak boleh milih-milih teman deh, Bu. Udah sih, Bu, itu aja. Intinya nggak boleh milih-milih teman ya. Iya, Bu. Terima kasih Mbak Alesa kesan-kesannya. Iya, Bu. Coba Mbak Mega, kesan-kesannya apa nih dalam mengikuti kegiatan ini? Kalau saya kesan mengikuti kegiatan ini sangat bermanfaat ya. Iya. Ya, Terus? pesan saya tuh kekerasan dalam bentuk apapun itu sangat berpengaruh sama kehidupan seseorang. Jadi ya stop bullying aja gitu. Iya. Udah itu aja, Bu. Terima kasih ya Mbak Mega ya. Ya, sama-sama, Bu. Kemudian udah semua ya? Apa ada yang belum? Mbak Naura, belum ya Mbak Naura ya? Iya Bu, sebenarnya jawabannya sama aja sih Bu, kayak teman-teman semua. Kalau kita itu nggak boleh kayak walaupun kita ngomong walaupun kita ngomong kita tuh biasa ke teman kita, tapi kan kita nggak tahu mental seseorang itu kayak gimana Bu. Jadi intinya jangan pernah ngerendahin temen deh gitu Bu. Kita nggak tahu posisi dia gimana, terus situasi yang lagi dihadapin gimana gitu aja Bu. Oke, makasih ya Mbak Naura ya. Iya Bu. Oke, kalau dari Mbak Vena, udah ya Mbak Vena ya? Udah tadi ya? Maaf Ibu lupa deh. Belum, Bu. Belum? Belum. Oh ya udah, oke. Maaf ya Mbak Vena ya. Enggak Mbak apa-apa. Vena, apa kesan-kesannya? Kalau kesan saya senang banget karena ini ilmu baru buat saya. Saya baru tahu tentang ini, sangat bermanfaat ilmunya. Terus kalau pesannya saya bingung Bu, kayak sudah terwakilkan sebelumnya. Intinya kita yaitu jangan merendahkan orang dan jangan pilih-pilih teman. Terus jangan hati-hati kalau bicara karena kita nggak tahu kondisi dia seperti apa dan mental dia seperti apa. Seperti itu sih Bu. Oke, makasih ya Mbak Vena. Bagus kesan-kesannya loh. Oke, karena sudah di penghujung kegiatan kali ini, Ibu sangat berterima kasih ya. Kalau pesan dari Ibu, kesannya Ibu senang banget bisa memberikan pengetahuan ya, memberikan informasi kepada teman-teman semua, karena kalau dunia bullying itu nggak mandang umur, bahkan dari anak kecil pun, dari umur 3 tahun itu juga bisa loh melakukan bullying. Kenapa? Karena dari lingkungan sekitar, contohnya dari keluarga ngomong, misalkan ibunya ngomong agak kasar, nah itu bisa dicerna oleh anaknya seperti itu. Apalagi kalau anak usia 2, 3, 4, 5 itu kan masih sangat penasaran ya, apa sih yang ibu saya lakuin, apa sih yang keluarga saya lakuin, nah seperti itu. Jadi nggak mandang umur kalau tentang bullying itu, karena bullying itu nggak cuma dari fisik ya, dari sosial media, kan apalagi sosial media lagi sedang marak-maraknya ya, kayak dari bullying verbal misalkan. Bullying verbal itu contohnya seperti kayak mengata-ngatai dari komentar, misalkan kita nge-post foto nih, kan ada aja pasti ya yang nggak suka sama kita. Nah, itu biasanya kayak, ih jelek, ngapain sih nge-post gitu kan. Nah, itu ada aja yang ngebully kayak gitu secara verbal dari sosial media ya, dari fisik, terus juga dari kata-kata juga bisa ngebully seseorang gitu. Kalau kita bercanda nih, tapi bercandanya kelewatan. Nah, kalau dari individu yang satunya nggak terima, nah itu udah termasuk bullying seperti itu, oke? Ngerti semuanya? Ngerti, Ibu. Oke, ngerti ya. Oke, karena waktu kita sudah mau habis, kita tutup ya kegiatan ini. Sebelum menutup, ayo pimpin doanya tadi siapa? Mau lagi nggak yang memimpin doa? Si Nasultan ya? Iya, Ibu. Oke.
Bisa Nak Sultan pimpin doa? Bisa Ibu. Oke, ayo. Ya, sebelum kita menutup persidangan yang sekarang ini kita lakukan, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Oke. Makasih ya Nak Sultan ya udah mau mimpin doa. Ya Ibu, sama-sama. Makasih ya teman-teman ya kegiatannya hari ini, waktunya. Iya Sama-sama Ibu. Ibu. Iya, Bu. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.